Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah dengue hemorrhagic fever, yaitu demam berdarah dengue, DBD. Bagaimana insiden DBD atau DHF? Negara yang paling banyak demam dengue adalah Vietnam. Kedua adalah Indonesia dan ketiga adalah Filipina. Apa itu demam berdarah dengue? Demam berdarah dengue, DBD, adalah bentuk demam dengue yang berat, dapat menyebabkan perdarahan yang hebat, sehingga terjadi penurunan tekanan darah sampai terjadi syok dan bisa menimbulkan kematian. Dan dikenal juga sebagai DSS, yaitu Dengue Shock Syndrome. Penyakit ini adalah penyakit tropik dan penularannya adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Apa penyebab dengue? Penyebab DBD adalah virus dengue dari famili Flaviviridae. Ada 4 serotype, yaitu dengue virus serotype 1, 2, 3, dan 4. Nah, bila pasien sembuh mempunyai imunitas seumur hidup terhadap salah satu serotype virus tersebut, sehingga masih bisa kena infeksi dengan strain yang lain. Jadi dengan kata lain, masih bisa kena infeksi dengan serotype yang lain. Masa inkubasi dengue yaitu sekitar 5-7 hari. Perjalanan penyakit dengue terdapat 3 fase. Yaitu fase pertama adalah fase panas yang bersifat bifasik. Fase kedua adalah fase kritis dan fase ketiga adalah fase sembuh atau konvalesen. Gambar sebelah kanan memperlihatkan nyamuk Aedes aegypti dengan warna belang-belang putih pada tubuhnya. Nah, bagaimana cara transmisi atau penularan virus dengue? Dari gambar kiri dan kanan memperlihatkan nyamuk betina mengisap darah dari orang yang terkena infeksi dengue. Kemudian virusnya dalam nyamuk sekitar 5-7 hari melalui saluran cerna sampai ke kelenjar liur nyamuk. Kemudian nyamuk yang sudah terinfeksi ini akan menggigit orang-orang sehat yang lain sehingga terjadilah penularan dengue dan menimbulkan gejala-gejala dengue. Nah, apa gejala dengue? Gejala DBD ya dasarnya adalah panas, sakit kepala, sakit mata, ya, bisa terjadi perdarahan mata, hidung, dan gusi. Adanya nausea itu enek dan adanya muntah vomitus. Terus adanya rash, memar, petihe, dan purpura. Rash pada kulit bisa berupa perdarahan di bawah kulit. Dan ototnya sakit, tulangnya juga bisa sakit, dan sendinya sakit. Dan tekanan darah menurun karena terjadi kurang darah, hipovolemia, sehingga bisa menimbulkan shock. Nah, gambar sebelah kanan atas memperlihatkan bintik-bintik merah pada punggungnya. Sedangkan yang gambar sebelah kanan bawah memperlihatkan perdarahan pada atau di bawah kulit. Ya. DBD terjadi kebocoran plasma. Karena apa? Karena permeabilitas vaskulernya meningkat. Ya, oleh karena itu perlu segera dilakukan evaluasi suhu tubuh, warna kulit, nadi, tekanan darah, dan detak jantungnya. Nah, bagaimana untuk mendiagnosa DBD? Diagnosanya dapat ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah yaitu blood test, dan pemeriksaan urin atau urine test. Menurut kriteria WHO untuk demam berdarah, itu panas sekitar 2-7 hari, adanya tourniquet test positif, yaitu Ramperli test positif, adanya trombosit di bawah 100.000 per mikroliter, yaitu terjadinya trombositopenia, itu trombosit yang berkurang. Adanya hematokrit yang meningkat di atas 20% dan adanya pleural effusion. Ya, apa itu tourniquet test? Tourniquet test adalah
Lamperty Capillary Fragility Test, yaitu capillary fragility test untuk menentukan kerapuhan daripada kapiler pembuluh darah. Bagaimana untuk melakukan tourniquet test, yaitu dapat dilakukan dengan cara seperti mengukur tekanan darah dengan tensimeter. Jadi pada pertengahan antara sistolik dan diastolik ditahan sekitar 2-5 menit. Bila terjadi bintik-bintik merah pada lengan bawah yang lebih dari 10-20 per square inch dikatakan adalah positif. Nah, di samping itu juga terdapat leukopenia, yaitu sel darah putih berkurang, adanya neutropenia, yaitu sel darah neutrofil berkurang, dan adanya eosinophilia, yaitu meningkatnya eosinofil, dan terjadi gangguan regulasi koagulasi darah. Nah, bagaimana terapi DBD? Seperti diketahui, kebanyakan dengue fever adalah ringan dan dapat hilang sendiri sekitar 1 minggu. Bila DBD berat, ya harus segera dirawat di rumah sakit. Nah, pengobatan DBD adalah bersifat terapi suportif, karena tidak ada terapi spesifik terhadap dengue. Jadi diberikan secara simptomatis, yaitu boleh diberikan acetaminophen untuk menurunkan panas dan menghilangkan sakit. Tetapi hindarilah pemakaian aspirin, karena aspirin bisa menambah perdarahan. Di rumah sakit diberi infus, dan obat-obat antivirus yang masih boleh dipakai adalah ribavirin atau Rebetol atau Virazol. Apa gunanya? Yaitu gunanya untuk memperpendek masa sakit dan mencegah komplikasi. Nah, di rumah bisa dilakukan istirahat, yaitu bed rest, dan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Dan boleh diberikan daun pepaya jus, gunanya untuk meningkatkan trombosit atau platelet, yaitu untuk sel darah trombosit. Dan kemudian boleh diberikan meningkatkan nutrisi protein dengan telur, ikan, ayam, atau protein susu. Ini dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Nah, bagaimana komplikasi DBD? Ya. Komplikasi DBD ada kaitannya dengan pembesaran daripada hati, kegagalan sistem sirkulasi darah, kerusakan kelenjar limfa, dan pembuluh darah. Sehingga bisa menimbulkan nyeri sendi, vomitus yaitu muntah, perdarahan usus, kerusakan hati, perdarahan kandung empedu, perdarahan dalam, dan perubahan hematopoiesis. Nah, gejala yang berat bisa timbul gagal ginjal, limpahnya pecah, peradangan pankreas akut, radang otak atau ensefalitis, dan radang otot jantung atau miokarditis. Nah, bagaimana prognosis DBD? Dikatakan, tanpa terapi, mortalitas DBD atau angka kematiannya yaitu sekitar 20-50%. Dengan kata lain, dari 100 orang ada 20-50 bisa meninggal tanpa diberikan terapi. Sedangkan dengan terapi, mortalitas DBD-nya menurun menjadi 2,5-4%. Dan dengue fever yang biasa, mortalitasnya yaitu sekitar 1%. Nah, bagaimana mencegah atau pencegahan dengue? Boleh diberikan vaksin Dengvarscia, yaitu 80% proteksi terhadap anak, ya, terhadap penyakit dengue dan mencegah hospitalisasi. Ya. Kedua yaitu dengan pengasapan atau fogging di sekitar rumah. Gambar kanan atas ini memperlihatkan cara untuk fogging, pengasapan di rumah. Dan ketiga bisa dilakukan eradikasi sarang nyamuk, yaitu air-air tempayan dibuang dan juga pakaian-pakaian yang bekas jangan digantung. Nah, sebagai summary conclusion-nya, kesimpulannya. Demam berdarah dengue, DBD atau DHF,
merupakan penyakit tropik dan endemi di Indonesia. DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, masa inkubasinya sekitar 5-7 hari. Dengan gejala DBD antara lain ada panas, sakit kepala, perdarahan gusi, hidung, mata, dan di bawah kulit. Tensinya bisa menurun, dan kelainan detak jantung, bisa ada shock dan kematian. Pemeriksaannya dilakukan tourniquet test positif, pemeriksaan lab darahnya, trombositnya di bawah 100.000 mikroliter. Nah, hematokrit meningkat lebih dari 20%, adanya leukopenia, neutropenia, eosinofilia, dan gangguan koagulasi darah. Pada DBD yang berat harus dirawat di rumah sakit dan diberi infus. Nah, terapi diberikan simptomatis, boleh diberikan acetaminophen dan hindarin aspirin karena dapat menambah perdarahan. Obat antivirus yang dipakai adalah ribavirin atau Rebetol atau Virazole. Nah, daun pepaya jus boleh untuk meningkatkan trombositnya. Kemudian meningkatkan nutrisi protein, yaitu dengan telur, ikan, ayam, dan susu. Dan vaksin Dengvasia, yaitu 80% efektif, dan juga eradikasi nyamuk. Sekian, terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.